Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansin wal imamu yakhutubu faqad ansitu wasma'u wa
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala ta'ala aidan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin. Al-ayat. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum mu'minun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali pada mimbar khutbah Jumat siang ini, tiada satu ungkapan yang patut kita ikrarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali ucapan lafaz alhamdulillah sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Dengan segala nikmat dan anugerahnya kita masih bisa menjalankan aktivitas keseharian, terutama bisa menjalankan kewajiban berupa sholat Jumat dengan aman dan tenang. Meskipun dibanding dengan saudara-saudara kita di beberapa daerah di Indonesia, Allah masih menurunkan musibah, ujian, mulai yang dulu gempa, tsunami, kemudian tanah longsor, banjir, dan mereka tidak seperti kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Ternyata musibah ujian Allah tidak hanya ditimpakan ke bangsa kita Indonesia, tapi terjadi di beberapa bagian dunia juga. Akhir pekan kemarin Australia sempat ditimpa musibah hembusan angin panas yang mencapai 49,9 derajat Celcius, hampir 50 derajat. Tidak hanya daun kering terbakar, bahkan pepohonan terbakar.
Tidak hanya lilin leleh cair, tapi aspal dan ban truk yang melintas pada waktu itu leleh seperti coklat yang kepanasan. Pada waktu yang bersamaan pula di beberapa negara Eropa, terutama Amerika Utara, Jerman, ditimpa musibah dengan musim dingin, salju, bahkan dinginnya mencapai minus 40 derajat Celcius. Semua pohon mati kecuali cemara. Darah membeku seperti es. Jantung tidak berdetak kalau tidak memakai pakaian khusus. Itu semua adalah fakta fenomena alam, dan semua itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia menjadikan peringatan menjadi mauidho dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, walaupun keadaan demikian, kita tetap harus bersyukur kepada Allah berupa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Al-Amin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada mimbar khutbah Jumat siang ini saya sengaja tadi melansir ayat yang saya baca di depan tadi. Ayat ini sensitif karena secara logika kisah asbabun nuzulnya, ayat yang saya baca tadi penuh dengan potensi kebencian satu kelompok kepada kelompok yang lain. Akan tetapi saya sengaja di mimbar khutbah Jumat ini saya ambil bukan bermaksud untuk membuka luka lama tentang potensi kebencian kelompok Nasoro dan Yahudi kepada Muslim. Tidak bermaksud saya menyebarkan ujaran kebencian di mimbar khutbah Jumat ini. Tidak bermaksud untuk merawat dan melanggengkan kebencian, bukan, justru sebaliknya. Sengaja ayat ini saya kutip akan kita kaji dari sisi lain positifnya. Kita tinggalkan kebencian, walaupun kita jujur, walaupun mereka dalam nas menganggap kita musuh, tapi marilah kita singkirkan rasa permusuhan itu. Kita ambil hikmah baiknya, kita belajar dari sejarah konseptual Al-Quran sampai perkembangan pada saat ini dan yang akan datang. Ayat yang saya baca tadi adalah walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang kalau kita bahasa Indonesiakan, dan kelompok Yahudi dan Nasara tidak akan rela kepada engkau Muhammad, karena domirka di ayat ini adalah Nabi Muhammad, tapi Muhammad adalah representasi umat Islam. Kelompok Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada engkau umat Islam, sehingga engkau mengikuti kepada milah mereka. Milah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan agama, ada yang mengatakan budaya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, masyarakat kita sudah kadung menganggap bahwa Israel, Yahudi, Zionis atau Zionisme itu adalah sesuatu entitas tunggal. Artinya kalau ada orang bicara Israel itu Yahudi, Yahudi itu adalah Zionis. Ya sah-sah saja, silakan saja. Tetapi sejatinya Israel, kata-kata Israel itu adalah sebuah istilah untuk menyebut, menunjukkan terhadap keturunan
atau anak Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang. Nabi Yakub ini memiliki anak 12 orang terlahir dari 4 seorang ibu. Nah, dari ke-12 anak Nabi Yakub ini ada 2 yang terkenal bahkan menjadi ikon karena menghiasi seluruh kitab-kitab suci agama samawi di dunia, termasuk kitab-kitab agama samawi Islam yaitu Al-Quran. 2 saudara dari anak Nabi Yakub ini yang terkenal adalah yang bernama Yahuda dan Yusuf. Yahuda adalah anak Nabi Yakub, berasal dari ibu yang bernama Leah. Para hadirin, kalau kita menyebut nama Leah, di benak kita sudah tidak asing lagi. Karena oleh kelompok Yahudi reformis, modernis, Leah itu kemudian dijadikan menjadi sebuah brand market, sebuah merek dagang fashion yang terkenal di dunia, bahkan masuk di Indonesia. Makanya kalau kita mengenal celana sabuk yang bermerek Leah, itu adalah sebuah pengabadian dari nama seorang ibu, istri dari Nabi Yakub, ibu dari Yahuda, yang diabadikan oleh kelompok Yahudi modernis. Yahuda dalam beberapa literatur memang memiliki kemampuan dan strategi yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang strateginya licik dan culas, tapi betul-betul memiliki kompetensi. Akhirnya kemudian Yahuda memiliki keturunan dan akhirnya kita kenal dengan Yahudi. Makanya kalau ada orang menyebut Yahudi, itu kemudian menjadi plesetan keseharian. Kalau ada orang yang suka ngotot, suka protes, suka ngeyel, itu kemudian disebut pikiran Yahudi. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kata Yahuda berubah menjadi Yahudi. Dalam gramatikal bahasa Arab meniscayakan adanya etnisitas dan kelompok. Tidak ada sama sekali nuansa agama, sistem agama tidak ada dalam ayat ini. Karena yaknisbah yang ada di dalam kata Yahudi dan Nasoro itu menunjukkan etnitas dan kelompok. Sehingga kalau kita terjemahkan menjadi versi 2 tadi, yang pertama milah itu adalah agama, tapi yang kedua yang lebih cocok adalah budaya. Sehingga kalau kita terjemahkan secara bebas, kelompok Yahudi dan Nasrani atau Nasoro, tanda petik bahasa Arab Nasoro itu artinya penolong, tidak akan rela kepada engkau umat Islam sehingga engkau akan mengikuti budaya mereka, milah mereka, atau dalam bahasa tren lagi budaya, kemudian kita istilahkan adalah propaganda mereka. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, tadi saya katakan ayat ini sensitif, tapi saya tidak mengkaji tentang kebenciannya. Tapi kita jujur sebagai umat Islam harus hormat dan belajar kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Zionis dan Israel. Karena memang faktanya mereka adalah unggul di dunia. Mereka tidak banyak secara kuantitas, tapi mampu menguasai dunia. Bahkan kita ingat seorang tokoh jurnalis yang mendapatkan Nobel juara dunia pertama, Dr. Chaim Weizmann, adalah seorang dari kelompok Yahudi. Seorang terkaya di dunia, Bill Gates, yang menciptakan Microsoft komputer adalah Yahudi. Bahkan pada tahun 93, secara akademis, kompetensi kemampuan SDM di dunia paling tinggi adalah Israel. Indonesia yang mayoritas 99% ini hanya terdapat 23 dokter setiap 1 juta penduduk. Malaysia 400, Singapura 700, Inggris, Jerman, Prancis 700. Negara Islam yang paling tinggi adalah Turki. Dan negara yang paling tinggi SDM-nya adalah Israel, 1.600 dokter. Luar biasa.
Bahkan sampai sekarang kenal dengan perang dagang antara Amerika dan Cina. Bahkan kiblat kurs mata uang dunia hanya mengikuti ini. Dan ternyata di balik Donald Trump adalah kelompok-kelompok Yahudi. Luar biasa. Makanya kita jujur tidak menceritakan tentang kebencian ayat itu. Tapi kita harus belajar sebagai umat Islam kepada kelebihan kemampuan mereka. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak jadi bulan-bulanan. Umat Islam mengalami degradasi penurunan derajat. Kita ingat peristiwa-peristiwa tercapek-capeknya Jazirah Arab, negara-negara yang berbasis Islam. Itu karena tidak memiliki kemampuan dan kekuatan, dan mereka hanya menjadi objek, menjadi instrumen politik dunia, dan mereka dikuasai di belakangnya adalah Zionis. Karena itulah para hadirin, dalam mimbar khutbah Jumat ini tidak ada salahnya kita waspada boleh, kita hati-hati boleh, tapi kita jujur, kita harus mengejar ketertinggalan kita sebagai umat Islam agar supaya kita unggul seperti mereka dan kita tidak kemudian menjadi objek sasaran penderita. Dan ini yang dialami umat Islam sampai saat ini. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, padahal kita sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tuti ukula khinin. Allah memberikan sebuah rekomendasi agar supaya kita menjadi sosok yang digambarkan dalam Al-Quran ini seperti kalimat thayyibah yang diamsalkan seperti pohon yang besar. Dan pohon yang besar itu memiliki 3 indikasi. Pertama adalah asluha sabitun, yang memiliki akar yang menancap di dalam tanah yang kokoh dan kuat, tidak goyah. Tapi begitu juga asluha sabitun, memiliki dahan ranting yang tinggi menjulang, unggul, hebat. Dan satu lagi adalah tu'ti ulah ingin, mampu memberikan kontribusi kepada dunia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah umat Islam bisa seperti mereka? Sejauh apa kontribusi umat Islam di dunia? Inilah renungan kita pada mimbar khutbah Jumat kali ini. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, bahwa alam ini secara dinamis mengalami sebuah dinamisasi yang luar biasa. Hebat perubahan sosial, ekonomi, budaya tidak bisa kita cegah. Makanya Rasulullah 1400 tahun lalu sudah memberikan konsep kepada kita. Adibu auladakum fa innahu makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak kamu semua, kata Rasulullah. Berikanlah pengetahuan anak kamu semua sesuai dengan zamannya. Karena zaman anak kita berbeda dengan kita. Inilah para hadirin. Apalagi pada masa ini yang terkenal, kalau kita baca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Klaus Schwab, dalam sebuah bukunya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution 4.0, yaitu yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Nanti bapak-bapak bisa membuka web, cari konsep yang dicanangkan oleh Profesor saat ini. Di dalam suasana yang digambarkan oleh Profesor Schwab ini, nanti kehidupan umat manusia di dunia itu akan mengalami perubahan yang fundamental, mengalami perubahan yang luar biasa, mengubah cara hidup, mengubah cara bekerja, mengubah cara hubungan satu dengan yang lain. Sekarang kalau anak-anak muda ditanya, ada berapa negara di dunia? Ada berapa negara bagian di dunia? Mereka sudah tidak menyebut 200-400 negara lagi, tidak. Mereka akan menyebut negara di dunia itu cuma satu, yaitu negara Android. Terdiri dari 4 negara bagian, yaitu negara bagian Instagram, negara bagian Facebook, negara bagian YouTube, dan negara bagian WhatsApp. Karena semua dunia digenggam di Android. Dulu para supir kita kalau di angkutan mungkin masih ketemu kernet dan supir di Gresik. Menurut Skop ini suatu saat kendaraan angkutan itu sudah menemukan kernet dan supirnya lagi. Dan itu sudah terlaksana di Singapura.
LRT, MRT kita sudah tidak ketemu kornet lagi. Begitu kita bangun tidur dari perjalanan, kita bangun, begitu kita sudah melihat monitor ada posisi di mana, sudah dia tanya kepada kanan kiri lagi. Ini luar biasa. Nah, para hadirin yang digambarkan oleh Sweat terhadap fenomena ini nanti tidak sekedar perubahan itu kepada teknologi informasi saja, tapi nanti merembet kepada persoalan-persoalan agama, persoalan-persoalan fikih kita. Kita ambil salah satu contoh misalnya, redaksi adzan subuh. Kenapa ada as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur? Karena mungkin Rasulullah dulu hidup pada 1400 tahun yang lalu. Mungkin konsepnya negara agraris, pra-agraris. Orang bekerja, petani, peternak, pedagang, nelayan, itu berangkat pagi, pulang sore. Al-Quran juga mengkonsepkan pagi dan siang itu bekerja, malam itu untuk istirahat. Tapi ketika pada masuk masa revolusi industri, di Gresik saja, di KIG ini, di smelting, di petro, di mie sedap, kalau subuh sudah tidak ada orang yang tidur lagi. Mereka bekerja. Coba kalau ada masjid dan mushola di sana mengumandangkan adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur, sudah tidak relevan lagi. Kalau begitu, apakah redaksi adzan kita ganti menjadi as-sholatu khairum minal kerja? Pertanyaan tantangan kita umat Islam. Adzan tadi, muadzin di posisi di depan saya. Dulu zamannya Bilal mancal di loteng, kemudian pertengahan, kemudian turun pakai beduk di Asia, di Indonesia. Lalu kemudian adanya teknologi speaker pun mic-nya pakai kabel. Kemudian sudah merembet kepada teknologi wireless, Bluetooth. Pertanyaannya, apakah kita boleh adzan di jalan Palangkaraya sana, sementara muadzin dan jamaah masih di masjid? Ini sesuatu yang terjadi. Sering saya katakan misalnya, sebentar lagi Ramadan, hikmah Ramadan adalah berlapar-lapar. Itu konsep 1400 tahun yang lalu. Rasulullah memberikan sebuah panutan iktibar dan hikmah bahwa Ramadan itu berlapar-lapar. Makanya puasa itu tidak makan dan tidak minum, mulai dari subuh sampai maghrib. Karena ketika kita lapar, itulah hikmah Ramadan, agar supaya kita mampu memiliki empati, agar supaya merasakan laparnya orang yang lapar. Tapi pada 1969, teknologinya Neil Armstrong dan Edwin Aldrin ketika berangkat ke planet bulan hanya memakan suplemen makanan sebesar pendol bakso. Satu pendol bakso ini dimakan bisa menahan haus dan lapar selama 2 bulan. Coba kalau kita pakai sahur atau pakai Ramadan yang akan datang, sampai takbiran kita tidak lapar dan tidak haus. Lalu bagaimana hikmahnya Ramadan? Dan masih banyak sekali tentang persoalan-persoalan ini. Perempuan yang kedatangan menstruasi tidak bisa menjalankan, punya rukhsah untuk menunda sholat dan Ramadan. Tapi dengan teknologi kedokteran bisa menunda menstruasi. Orang-orang umroh, orang-orang haji bisa menunda itu. Apakah kemudian suplemen itu dimakan? Lalu kemudian di mana letak sunnatul? Ini terjadi. Itulah para hadirin sekilas kecil tentang contoh-contoh apa yang dikatakan oleh Sweat dalam sebuah revolusi industri yang akan datang, mengalami semua itu. Kalau begitu, bagaimana peran umat Islam? Karena itulah para hadirin yang saya gambarkan tadi. Kita sebagai orang Islam tidak boleh alergi terhadap perubahan, tapi kita juga harus menghadapi, adaptasi. Kita tidak boleh melawan arus, tapi kita tidak boleh kintir arus. Makanya kita harus punya kemampuan yang digambarkan dalam Al-Quran surat Ibrahim tadi, yaitu digambarkan sosok yang memiliki kemampuan secara agamis, tapi kita maju dan unggul dalam segala hal. Dan moga-moga itu terjadi kepada kita apa yang direkomendasikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim tadi, dan juga hadis Nabi yang direkomendasikan dalam hadis tadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka syami'un mujibu khairil da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah wala dzikrullah akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.